Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas Sistem Informasi di Rumah Sakit atau SIRS. Next, Bill. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 kelas 3B yang beranggotakan saya sendiri, Sania Izal Askia, dengan nomor induk mahasiswa 1910713018. Selanjutnya ada Anggita Megawati dengan nomor induk mahasiswa 1910713021, dan yang terakhir ada Andia Nabila dengan nomor induk mahasiswa 1910713052. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas ini terdiri dari 7 subbab. Yang pertama, ada definisi sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, tujuan sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, jenis laporan dan data statistik rumah sakit. Yang keempat, indikator rumah sakit. Yang kelima, formulir sistem informasi rumah sakit. Yang keenam, alur pelaporan. Dan yang terakhir, ada contoh penerapan SIRS di rumah sakit X. Oke. Pertama ada definisi SIRS. Jadi, sistem informasi rumah sakit adalah suatu proses pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis, dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit ini meliputi sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi, dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi rumah sakit mencakup semua rumah sakit umum dan khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat, sebagaimana diatur dalam UUD Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa fungsi sistem informasi rumah sakit adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam pelayanan. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi rumah sakit. Tujuan yang pertama, sebagai acuan dalam pengisian formulir pelaporan data rumah sakit. Yang kedua, membantu rumah sakit dalam mengisi data pada formulir pelaporan. Yang ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Yang keempat, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan di bidang rumah sakitan. Selanjutnya ada jenis laporan dan data statistik rumah sakit. Laporan rumah sakit yaitu suatu alat organisasi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Secara garis besar, jenis pelaporan rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu laporan intern rumah sakit dan laporan ekstern rumah sakit. Next. Nah, sekarang kita membahas laporan intern rumah sakit dulu. Jadi, laporan ini merupakan pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Sensus harian menjadi dasar dalam pelaksanaan pembuatan pelaporan rumah sakit yang kegiatannya dihitung mulai jam 12 sampai dengan 12 esok harinya, setiap harinya. Next. Jenis laporan intern rumah sakit ini meliputi yang pertama ada sensus harian. Sensus harian ini mencakup pasien masuk rumah sakit, pasien keluar rumah sakit, pasien meninggal di rumah sakit, lamanya pasien dirawat, dan hari perawatan. Yang kedua, ada presentasi pemakaian tempat tidur, mencakup pasien umum, pasien kebidanan, pasien anak, bayi lahir di rumah sakit, dan bayi kiriman dari luar. Yang ketiga, ada kegiatan persalinan, mencakup letak belakang kepala, vakum ekstraksi, seksiol sesarea, forceps, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan pembedahan dan tindakan medis lainnya, mencakup operasi besar, sedang, dan kecil. Yang terakhir, kegiatan rawat jalan penunjang,
meliputi laporan pengunjung pasien, laporan kunjungan pasien, laporan konsultasi, laporan kegiatan imunisasi, laporan kegiatan keluarga berencana, dan laporan kegiatan penunjang medis. Selanjutnya ada laporan ekstern rumah sakit. Jadi laporan ini merupakan laporan yang ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pelaporan ekstern rumah sakit dibuat sesuai dengan kebutuhan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jenis laporan ekstern rumah sakit meliputi yang pertama ada data RL1 yaitu data dasar rumah sakit, meliputi RL1.1 yaitu data dasar rumah sakit, RL1.2 indikator pelayanan rumah sakit, dan RL1.3 fasilitas tempat tidur rawat inap. Yang kedua ada data RL2 yang membahas mengenai ketenagaan. Next. Selanjutnya ada data RL3 terkait pelayanan, meliputi RL3.1 yaitu rawat inap, RL3.2 yaitu rawat darurat, RL3.3 yaitu gigi dan mulut, RL3.4 yaitu kebidanan, RL3.5 yaitu perinatologi, RL3.6 yaitu pembedahan, RL3.7 yaitu radiologi, RL3.8 yaitu laboratorium, RL3.9 yaitu rehabilitasi medik, RL3.10 yaitu pelayanan khusus, RL3.11 yaitu kesehatan jiwa, RL3.12 yaitu keluarga berencana, RL3.13 yaitu farmasi rumah sakit, RL3.14 yaitu rujukan, dan RL3.15 yaitu cara bayar. Selanjutnya ada data RL4 terkait morbiditas dan mortalitas, meliputi RL4.A penyakit rawat inap dan RL4.B penyakit rawat jalan. Selanjutnya ada data RL5 terkait pengunjung rumah sakit yang meliputi RL5.1 yaitu pengunjung rumah sakit, RL5.2 yaitu kunjungan rawat jalan, RL5.3 yaitu daftar 10 besar penyakit rawat inap, dan RL5.4 yaitu daftar 10 besar penyakit rawat jalan. Nah, data-data tersebut jika ditinjau dari waktu pelaporan, yang pertama laporan updating atau laporan yang harus diperbaharui, yaitu data RL1 dan juga data RL1.1. Sedangkan laporan tahunan, yaitu RL1.2, RL1.3, RL2, RL3, RL3.1, RL3.2, sampai RL3.15, dan juga RL4, RL4A, dan RL4B. Selanjutnya ada laporan bulanan, yaitu meliputi RL5, RL5.1, RL5.2, RL5.3, sampai RL5.4. Nah, laporan kegiatan rumah sakit atau RL1 ini dibuat rangkap 6. Laporan aslinya dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Subbagian Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI, sedangkan rangkap kedua dan seterusnya dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Direktur Rumah Sakit, dan juga Kepala Bagian Sekretariat Rumah Sakit. Laporan lainnya, yaitu data RL2 sampai dengan RL5, cukup dibuat rangkap 2, yang asli dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Subbagian Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI, dan tembusannya untuk arsip rumah sakit. Selanjutnya ada indikator rumah sakit. Indikator rumah sakit itu yang pertama ada gross death rate atau GDR, yaitu jumlah angka kematian umum bagi 1000 pasien keluar. Yang kedua ada net death rate atau NDR, yaitu jumlah angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat bagi 1000 pasien keluar. Yang ketiga, average length of stay atau AFLOS, yaitu rata-rata lama perawatan pasien. Nah, selanjutnya pada indikator rumah sakit itu terdapat persentase penggunaan tempat tidur.
Penggunaan tempat tidur menjadi salah satu indikator kesejahteraan finansial fasilitas kesehatan. Presentasi yang tinggi mengindikasi pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan yang positif, sedangkan presentase yang rendah mengindikasi fasilitas pelayanan kesehatan perlu bekerja lebih keras untuk menarik lebih banyak pasien. Next. Nah, pada presentasi penggunaan tempat tidur itu, yang pertama itu bed occupation rate atau BOR. Presentase atau tinggi rendahnya pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Nah, indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tinggi atau rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal itu 60-85% menurut Kemenkes RI. Nah, rumus BOR itu, BOR sama dengan jumlah hari perawatan pada periode tertentu dikali 100 dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali jumlah hari pada periode yang sama. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang contoh soalnya itu pada bulan Desember 2019, total hari perawatan adalah 1.400 dan tempat tidur yang tersedia adalah 50. Hitung BOR bulan Desember 2019. Nah, BOR-nya itu yang jumlah perawatannya itu kan 1.400 dikali 100 dibagi 50. 50 itu tempat tidur yang tersedianya. Dikali 31 itu hari selama bulan Desember. Jadi hasilnya itu 1.400.000 dibagi 1.550 sama dengan 90,32%. Jadi presentase pemakaian tempat tidur pada bulan Desember 2019 adalah 90,32%. Next. Nah, yang kedua itu ada bed turnover atau BTO. Berapa kali pemakaian tempat tidur dipakai pasien dalam periode waktu tertentu. Nah, nilai idealnya itu dalam 1 tahun untuk satu tempat tidur dipakai 40-50 kali. Rumus BTO-nya itu ada rumus langsung dan tidak langsung. Nah, rumus langsungnya itu jumlah pasien keluar pada periode tertentu dibagi rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu. Sedangkan rumus tidak langsungnya itu BOR dikali jumlah hari pada periode tertentu dibagi rata-rata lama rawat. Next. Nah, yang terakhir ada turnover interval, merupakan interval penggunaan tempat tidur dari kosong hingga terpakai kembali. Nilai idealnya itu 1-3 hari. Nah, rumusnya itu, rumus TOI itu, TOI sama dengan tempat tidur dikali jumlah hari pada periode tertentu dikurang hari perawatan pada periode tertentu dibagi jumlah pasien keluar pada periode yang sama. Nah, selanjutnya ada formulir sistem informasi rumah sakit. Menurut Permenkes RI nomor 1171/per/4/2011 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, formulir pelaporan sistem informasi rumah sakit terdiri dari 5 rekapitulasi laporan atau RL. Di antaranya, next. Yang pertama itu ada RL1, berisikan data dasar rumah sakit yang dilaporkan setiap waktu apabila terdapat perubahan data dasar dari rumah sakit, sehingga data ini dapat dikatakan data yang bersifat terbarukan setiap saat atau update. Nah, RL1-nya itu tadi sudah dibahas oleh Shania pada jenis laporan ekstern rumah sakit. Nah, yang kedua itu berisikan data ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap tahun. RL3 itu berisikan data kegiatan pelayanan rumah sakit yang dilaporkan periodik setiap tahun. RL4
berisikan data morbiditas atau mortalitas pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun, dan RL5 merupakan data bulanan yang dilaporkan secara periodik setiap tahun, berisikan data kunjungan dan data 10 besar penyakit. Nah, di RL semua ini sudah dibahas pada slide-nya Shania yang di jenis laporan ekstern rumah sakit. Nah, selanjutnya ada alur pelaporan SIRS. Nah, sekarang untuk melaporkan sistem informasi rumah sakit ini tidak perlu bisa dengan online, bisa dengan melalui website. Nah, caranya yang pertama, apabila rumah sakit sudah memiliki akses terhadap internet, maka dapat langsung mengimport laporan rekapitulasi ke website website Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Nah, apabila rumah sakitnya ini belum memiliki akses internet, maka dapat pergi ke Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menginput laporan SIRS ini. Nah, ini ada websitenya. Jadi dalam website ini sudah dibagi-bagi, misalnya untuk laporan updating sudah ada laporan bulanan dan laporan tahunan. Jadi kita tinggal mengimport laporan SIRS dalam bentuk Excel misalnya ke website ini. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan SIRS di RS. Nah, RS yang menjadi contoh yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, ini salah satunya yaitu sekarang untuk ingin mendaftar sebagai pasien ke rumah sakit ini tidak perlu datang langsung, bisa dengan melalui online. Sudah disediakan websitenya. Nanti pendaftaran yang dilakukan di website ini langsung masuk ke sistem rumah sakit dan pasien itu langsung terdaftar, datang jam berapa, dengan dokter siapa. Nah, terus yang kedua ada dashboard informasi keterangan tempat tidur. Nah, jadi di dashboard ini untuk mencari tempat tidur tuh gampang, tinggal dicari mau kelas apa, spesialisasinya apa, terus usianya berapa. Juga ditampilkan informasi mengenai jumlah tempat tidur yang terpakai, tempat tidur kosong, dan total tempat tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.